Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama menderaskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Sabtu 17 Desember 2022, Pekan Advent ketiga, Ofisi Pekan ketiga, Hari Biasa Pekan ketiga Advent. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya. Daratan pun buatan tangan-Nya. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan bertegar hati seperti di Meribah, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sudah dekat, marilah kita menyembah Dia. Mada. Datanglah penebus kami yang lama sudah dinanti. Lahirlah dari Maria, dari perawan nirmala. Meski tak mengenal pria, Maria mengandung putra. Berkat kuasa Roh Allah, Kristus menjelmalah sudah. Engkau yang setara Bapa sedari dahulu kala, kini menjadi serupa dengan kami manusia. Terpujilah Yesus Tuhan sepanjang segala zaman. Bersama Bapa dan Roh-Nya tetap jaya selamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Kepadamu kuarahkan hatiku ya Tuhan, datanglah dan lepaskanlah aku, kepadamu aku berlindung. Mazmur 106. Allah telah berfirman kepada bangsa Israel dengan perantaraan Yesus Kristus. Ia mewartakan kabar gembira kepada mereka, yakni damai-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kekal abadi kasih setia-Nya. Hendaknya semua orang yang ditebus Tuhan mewartakan bahwa Tuhan menebus mereka dari tangan penindas, bahwa Tuhan menghimpunkan mereka dari segala negeri, dari timur dan barat, dari utara dan selatan. Ada yang mengembara di padang belantara dan merantau di gurun gersang. Mereka tidak menemukan kota untuk didiami. Mereka lapar dan haus. Surutlah nafsu hidup mereka. Tuhan menghantar mereka ke jalan yang lurus, sampai ke kota yang dapat mereka diami. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, dan mewartakan karya-Nya yang agung kepada umat manusia. Sebab Tuhan meredakan dahaga dan melimpahkan kebaikan kepada yang lapar.
Ada yang meringkuk dalam kegelapan, terkurung dalam besi yang menyiksa. Sebab mereka memberontak terhadap perintah Tuhan dan mencemoohkan nasihat Allah yang Maha Tinggi. Tuhan menghajar hati mereka dengan kekerasan. Mereka tergelincir dan tiada yang menolong. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan. Dan Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan membawa mereka keluar dari dalam kegelapan dan mematahkan belenggu mereka. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya dan mewartakan karya-Nya yang agung kepada umat manusia. Sebab Tuhan menggempur pintu-pintu perunggu dan menghancurkan palang pintu besi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kepadamu kuarahkan hatiku, ya Tuhan. Datanglah dan lepaskanlah aku. Kepadamu aku berlindung. Berikanlah ganjaran kepada umat yang menantikan Dikau, ya Tuhan. Dan nyatakanlah kebenaran para nabi-Mu. Ada yang jatuh sakit karena kelakuan yang bejat, dan disiksa karena kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan sudah mendekati pintu maut. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan. Dan Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan menyampaikan firman-Nya untuk menyembuhkan mereka, untuk melepaskan mereka dari penyakit. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya. Dan mewartakan karya-Nya yang agung kepada umat manusia.
Hendaknya mereka mempersembahkan kurban syukur dan menyiarkan perbuatan Tuhan dalam nyanyian gembira. Ada yang mengarungi laut dengan kapal dan berniaga di lautan yang luas. Mereka melihat perbuatan Tuhan, karyanya yang agung terhadap naga laut. Ia memberi perintah, maka bangkitlah angin. Angin badai yang melambungkan ombak. Mereka diangkat sampai ke langit dan dihempaskan ke dalam jurang. Mereka gemetar karena terancam bahaya. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Dan hilanglah segala ketangkasan mereka. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan. Dan Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan meredakan taufan menjadi angin sepoi-sepoi, sehingga tenanglah gelombang-gelombangnya. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Dan Tuhan menuntun mereka ke pelabuhan yang dituju. Hendaknya mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, dan mewartakan karyanya yang agung kepada umat manusia. Hendaknya mereka meluhurkan Tuhan dalam himpunan umat, dan memuji Dia dalam majelis para tua-tua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berikanlah ganjaran kepada umat yang menantikan Dikau, ya Tuhan, dan nyatakanlah kebenaran para nabi-Mu. Berbaliklah sejurus, ya Tuhan. Janganlah lambat mendatangi hamba-hamba-Mu. Tuhan mengubah sungai menjadi kering seperti padang gurun, dan pancaran air menjadi tanah gersang. Tuhan mengubah tanah yang subur menjadi tanah asin,
karena kejahatan para penduduknya. Tuhan mengubah padang gurun menjadi kolam air, dan tanah kering menjadi pancaran air. Tuhan menempatkan orang-orang yang lapar di sana. Mereka mendirikan kota untuk didiami. Mereka menabur di ladang dan membuat kebun anggur. Mereka memetik hasil yang berlimpah. Tuhan memberi berkat dan mereka berkembang biak, dan ternak mereka tidak berkurang. Tetapi yang berkurang dan yang melenyap dari mereka ialah penindasan, bahaya, dan duka. Tuhan merendahkan orang yang terkemuka dan menyesatkan mereka di padang tandus yang tiada jalan. Tetapi orang miskin ditempatkan Tuhan di kediaman yang aman, dan suku mereka dijadikan makmur seperti kawanan domba. Hendaknya orang jujur menyaksikannya dan bersuka cita. Tetapi orang jahat hendaknya tutup mulut. Barang siapa bijaksana akan mendengarkan semuanya ini, dan merenungkan segala kemurahan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berbaliklah sejurus ya Tuhan, janganlah lambat mendatangi hamba-hamba-Mu. Bacaan dari kitab Yesaya bab 40 ayat 1 sampai 11. Hiburkanlah, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran.
maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, "Berserulah." Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan mengembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Lihat, itu Tuhan Allah. Ia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga, hal hiburan batin. Pasal ke-10, bahwa sungguh nikmatlah menampik dunia dan mengabdi Tuhan. Wahai sumber cinta kekal, apakah yang akan kukatakan tentang dirimu? Bagaimana aku dapat lupa akan dikau, yang telah berkenan memikirkan daku, bahkan setelah aku hancur binasa. Di luar segala dugaan, Engkau telah menunjukkan belas kasihan-Mu kepada hamba-Mu, dan tanpa mengingat perbuatan-perbuatanku, Engkau telah menganugerahkan rahmat-Mu, serta mengangkat aku menjadi sahabat-Mu. Apakah gerangan yang akan aku haturkan kepadamu sebagai balas jasa untuk pemberian rahmat tadi? Karena tidak semua orang terpanggil untuk meninggalkan segala hak miliknya, melepaskan diri dari ikatan-ikatan dunia dan hidup membiara. Apakah pengabdianku kepadamu itu boleh dikatakan suatu perbuatan yang besar? Karena semua makhluk pun wajib mengabdi kepadamu. Bukankah pengabdianku kepadamu yang harus kupandang sebagai perbuatan besar, tetapi yang harus aku pandang besar dan mentakjubkan ialah bahwa Engkau telah berkenan menerima aku yang miskin dan hina ini sebagai hamba-Mu, dan mengizinkan aku masuk di kalangan hamba-hamba-Mu terkasih. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk memanjatkan permohonan syafaat kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona yang saat ini sudah mereda, agar tidak bangkit lagi, tidak muncul lagi varian baru yang berbahaya. Marilah saudara, kita
mohonkan juga perdamaian di negara Ukraina, dan juga agar pertikaian antara Rusia dan negara-negara Barat segera mereda. Kita berdoa juga untuk mereka yang saat ini masih terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan berbelas kasihan, melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita doakan juga mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan berbelas kasih memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, tidak lupa marilah kita doakan kepentingan bagi keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Ya Allah, perawan tak bernoda telah menerima kabar malaikat dan mengandung putramu dengan kekuatan Roh Kudus. Semoga kami mengikuti teladan perawan Maria dan mentaati kehendak-Mu dengan rendah hati. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.